Tiongkok. Tanah ini menjulang tinggi dengan kota-kota modern yang menyerupai permata cerah, dan satu persatu proyek konstruksi yang spektakuler. 700 juta orang telah diangkat dari kemiskinan sejak 1978. Sekarang ini, Tiongkok berpacu dengan waktu. Rencananya, kemiskinan absolut akan diberantas sebelum tahun 2020. Dalam seri ini, kami akan berjalan ke desa-desa ini untuk mengalami kehidupan pedesaan di Tiongkok yang jarang diketahui dunia. Untuk melihat bagaimana orang-orang di sini bekerja keras untuk membangun kehidupan yang lebih aman dan lebih baik. Di pedalaman pedesaan Tiongkok, ada bangunan yang bisa mengubah nasib orang. Ini adalah sekolah dasar asrama Jaitho. Anak-anak datang ke sini untuk belajar, dan jaraknya sangat jauh. Bagi saya itu terlihat seperti bebek dan kucing. Dan saya berada di tempat yang tidak seperti yang terlihat. Saya merasa seperti sedang melangkah ke dunia baru sekarang. Ini adalah desa wisata New Jiaoshan. Penduduknya adalah pemandu wisata. Wanita menikah 4 kali setiap hari, dan saya akan melakukan pertunjukan drum di sini. Saya datang ke lapangan dan melihat tanaman bumbu Chongqing, cabai. Saya berkeringat lagi. Saya menemukan bagaimana menanam tanaman ini telah mengubah kehidupan petani lokal. Lihat dia, ketika dia berbicara tentang cabainya, Anda dapat melihat betapa bersemangatnya dia. Dan saya bertemu dengan seorang wanita inspiratif yang membantu orang mendapatkan hasil panen terbesar dan harga terbaik di pasar. Hei, ini akan menjual habis. Kesempatan itu akan hilang. Selamat datang di rumah kami. Saya Chris Basinelli, lahir dan besar di New York, dan seorang warga dunia. Saya telah ke banyak tempat, dan saya tertarik dengan gaya hidup dan kebiasaan perilaku masyarakat. Saya Kimi Werner, juara menyelam dan menangkap ikan dengan tombak adalah kebiasaan saya. Saya terbiasa tinggal di dekat laut. Sebagai seorang seniman, saya berharap dapat bertemu orang-orang yang seperti saya yang menganggap sedih sebagai pusat kehidupannya. Dan saya Dennis Nih, pemandu acara TV. Daripada tidur di bawah bintang-bintang, saya lebih terbiasa mewawancari bintang-bintang di karpet merah. Bagaimana Anda mengatakan sulang? Ona. Saya dibesarkan di Amerika, tapi kakek nenek saya berasal dari tempat-tempat ini. Tapi saya tertarik dengan budaya pedesaan Tiongkok kontemporer. Wow, gede banget nih. Dia punya seekor kuda. Kami akan bekerja sama, berbagi kegembiraan, dan hidup bersama. Dan belajar bagaimana rasanya hidup di dunia mereka. Saya sekarang berada di daerah pegunungan bagian selatan Tiongkok. Ini pagi yang indah, saya akan pergi ke desa New Jiaoshan. New Jiao berarti tanduk sapi. Letaknya sekitar 1.600 km di selatan Beijing. New Jiaoshan berada di pegunungan provinsi Hunan. Keluarga yang akan saya temui seharusnya menemui saya di sekitar sini. Jadi, saya kira saya tunggu saja. Tunggu saja di pinggir jalan. Mereka akan menjemputmu. Dalam 40 tahun terakhir ini, jutaan orang telah meninggalkan pedesaan seperti ini ke kota untuk mencari hidup yang lebih makmur. Tapi saya mendengar bahwa orang-orang di desa ini sekarang sudah menemukan cara beruntung di desa. Anda harus mematuhi panggilan takdir. Hai. Oke. Saya akan tinggal bersama Xu Shenfeng dan keluarganya. Tapi bus ini tidak akan membawa saya ke rumahnya, melainkan ke tempat kerjanya. Karena iklim lembab, daerah ini sangat cocok untuk menanam produk pertanian yang sangat diminati di Tiongkok. Ini adalah kerajaan teh. Mengapa kita naik ke tempat yang begitu tinggi? Mengapa menanam teh di tempat yang begitu tinggi? Banyak orang percaya bahwa ketinggian seperti ini dapat menumbuhkan teh terbaik di Tiongkok. Saya mendengar bahwa teh di sini telah memenangkan banyak penghargaan. Sekotak kecil pun bisa dijual seharga $20 Amerika Serikat. Ini, apa ini oke?
Haruskah saya mengambil yang besar atau daun yang kecil? 采这个一芽一叶啊，它这个是采了，它还可以继续生长嘛。 Oke, kalau begitu saya akan memetik yang teratas supaya ia bisa terus berkembang. Xue Shenfang memberitahu saya bahwa setiap pohon dapat dipetik 4 kali dari April hingga November setiap tahun. Apa yang berbeda dari saya adalah para wanita di sini memiliki jari yang sangat fleksibel. Saya kira Xue Shenfang telah memperhatikan bahwa saya di belakang. 怕辛苦吗？ Iya. Berapa lama waktu yang Anda habiskan di sini setiap hari? 从早上6点钟采到晚上4、5点钟，每天这样你能坚持下来吗？ Wanita-wanita ini memang memetik banyak sekali, terutama ibunya Xue Shenfeng, Xue Yuanlian. 每天俺那看不让 Jadi, memetik teh memungkinkan kehidupan yang nyaman. 你弄来不嘛？我不着，自己弄来不牙肉脆， Pria tampan, 我你马肉脆。 kamu wanita cantik, aku pria tampan. Iya, aku pria tampan, kamu wanita cantik. Baik. 马肉脆。可是上垃圾，俺不都要上抽个灯。 Serius, ini adalah hasil kerja saya selama beberapa jam. Ini adalah pengerjaan keras selama beberapa jam. Jika mereka memetiknya dengan cepat, 5 keranjang teh bisa dipetik sehari. 这个Aleno Keluarga saya pasti tidak bisa memberi nafkah saya di sini. Saya juga mungkin tidak akan bisa bertahan di sini. Mereka semua menatap saya seperti itu. Itu artinya saya harus cepat kembali bekerja. Kebanyakan orang di sini adalah orang Miao, salah satu suku etnis terpadat di Tiongkok. Mereka terkenal dengan adat istiadat, kostum, dan musiknya yang unik. Di pabrik teh, ini adalah waktunya untuk menguji hasil petikan. Pendapatan setiap orang tergantung pada berapa banyak teh yang telah dipetiknya. Daun segar ini akan digoreng, dipelintir, dan dikeringkan, lalu bisa digunakan untuk membuat teh. Ya, sudah siap. Ini kurang bagus ya? Hari pertama saya memetik teh hanya menghasilkan lebih dari $1 Amerika Serikat. Terima kasih. Ayo pergi. Untungnya bagi saya, teh bukan satu-satunya cara mendapatkan uang di sini. Sepertinya saya sedang melangkah ke dunia yang baru. Xue Shenfang tinggal bersama ibu mertua, suami, dan 2 putranya. Mereka memberitahu saya saat makan malam bahwa kebakaran menghancurkan sebagian desa 9 tahun yang lalu. Akan tetapi, pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berkeputusan untuk berinvestasi dalam rekonstruksi desa dan pengembangan pariwisata. 我们这里我不是单位那个开那个旅游公司啊，我是在那卡，然后老单户给住着这边在那卡户给，然后买那卡也不怕给呢，怎么不带呢？是带个给着嘛，不是没给，要那个当。 Pada saat ini, para turis datang. Handphone siap untuk mengambil foto. Senang bisa bertemu dengan Anda sekalian. Xue Shenfang memberitahu saya bahwa turis ingin merasakan kehidupan keluarga Miao yang asli. Orang-orang sering datang siang hari, bahkan saat kami sedang makan. Kami baru saja selesai makan siang, lalu para turis ini tiba-tiba datang. Saya tidak pernah memiliki pengalaman seperti ini. Tapi inilah hidup mereka. Halo semuanya, saya di desa Jaito. Saya sedang mencari sebuah bangunan dan saya benar-benar tersesat.
Saya sedang mencari sekolah dasar ini. Saya tidak tahu apakah saya menghafalkan nama sekolah ini dengan benar. Tapi saya akan bertanya kepada orang-orang di sini apakah mereka tahu di mana. Sekolah dasar desa Jaito? Sekolah dasar di sana? Terima kasih. Ya, saya sangat gugup tadi. Desa Jaito terletak di pegunungan provinsi Guizhou. Inilah sekolah dasar. Halo, saya Kimi. Ibu Sejiaoju adalah wakil kepala sekolah ini. Anak-anak di sini semuanya orang Entong. Ini adalah lagu penghalang jalan. Saya hanya bisa masuk setelah upacara penyambutan yang hangat. Orang Tong tidak memiliki bahasa tertulis. Sejarah, budaya, dan kearifan mereka diturunkan dari generasi ke generasi melalui nyanyian. Setiap anak yang datang ke sekolah ini berasal dari daerah terpencil. Sangat mirip dengan kampung halaman saya di Hawaii. Di masa lalu, sekolah pedesaan kecil tidak memiliki cukup siswa. Tetapi sekarang, anak-anak meninggalkan rumah dan berjalan jauh dari desa-desa ke sekolah yang lebih besar dan lebih modern. Sebagai seorang seniman, saya sangat ingin berpartisipasi dalam suatu kelas. Halo. Kaligrafi. Seni kaligrafi dapat ditelusuri kembali sekitar 4.000 tahun yang lalu dan menjadi semakin populer saat ini karena orang tua dan anak-anak menjadi lebih tertarik pada budaya dan tradisi kuno Tiongkok. Halo. Nama saya Kimi. Meskipun terhalang bahasa, saya berharap kita bisa menjadi teman baik. Itu kurang bagus. Yun Xiang memberi saya bahwa dia telah berada di sekolah ini selama hampir 1 tahun. Dia suka di sini. Itu tulisan yang hebat. Saya kira itu terlihat seperti bebek dan kucing. Bolehkah saya duduk di sini? Saat makan siang, Yun Xiang memberitahu saya bahwa seperti banyak anak di sini, dia berasrama di sini. Sekolah ini menyediakan makanan dan asrama gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin seperti dia. Sungguh? Wow! Yun Xiang mengundang saya untuk pulang bersamanya akhir pekan ini dan bertemu dengan keluarganya serta mengalami kehidupan mereka. Saya sudah tidak sabar lagi. Sementara itu, saya datang ke gunung. Di sini sedang hujan. Saya datang ke Chongqing di pedalaman Tiongkok. Tempat ini juga dikenal sebagai kompor Tiongkok. Beruntung hari ini, saya baru saja sampai di sini dan hujan turun. Jadi suhunya sekarang beberapa derajat lebih rendah dari biasanya. Saya belum pernah ke sini, tapi saya punya rasa memiliki. Karena ibu saya dan keluarganya berasal dari tanah ini. Gunung dan hutan rimbun di sini serta tanahnya subur. Sangat cocok untuk menanam tanaman terpenting di Chongqing, cabai. Halo. Saya Dennis. Senang bertemu dengan Anda. Saya ke sini untuk bertemu Tian yang tinggal dengan orang tuanya di rumah ini. Di mana orang tua Anda? Orang tuanya telah bertani di ladang dekat rumah sepanjang hidup mereka. Senang bertemu dengan Anda. Apa kabar? Sekarang hari-hari semakin makmur. Halo, apa yang sedang kalian lakukan? Ya ampun, keranjang ini lebih besar dari dia. Apakah Anda tidak percaya saya bisa membawanya? Astaga, ini terlalu berat. Saya dapat memperkirakan bahwa pengalaman bertamu ini akan lebih sulit. Kalian hebat sekali. Saya sedang membantu pekerjaan pertanian di desa pegunungan yang indah di Chongqing.
bagian tengah Tiongkok. Ini berat. Makan siang gaya Chongqing. Bisakah kita mulai makan? Segera, makanan pedas Chongqing muncul. Saya selalu kerasan makan cabai. Saya kira cabai ini juga tidak akan terlalu pedas bagi saya. Oh, ini terlalu pedas. Sekarang saya tahu mengapa mereka perlu minum bir. Bersulang. Saya ingat baunya ketika saya masih muda, ibu saya selalu memasak untuk saya. Ibu dan nenek saya sangat bersemangat waktu mereka ketahui saya akan datang ke sini kali ini. Mereka semua tinggal di Amerika sekarang. Ketika mereka mendengar bahwa saya akan datang ke sini, mereka mengatakan bahwa kamu harus mencoba cabai enak waktu kamu di sana, dan kemudian mengirimkannya kembali ke Amerika. Terima kasih banyak telah mengizinkan saya bertamu di rumah Anda. Ibu dan nenek saya sering bercerita tentang bagaimana mereka tinggal di sini di masa lalu. Itu selalu sulit bagi saya untuk membayangkannya. Tapi, datang ke sini untuk melihat dengan mata saya sendiri membuat saya sadar bahwa ternyata inilah sumber untuk semua cerita. Tientan ingin membawa saya untuk mengalami pekerjaan sehari-harinya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia meninggalkan kampung halaman untuk berkuliah, kemudian mendapat pekerjaan bagus di Wuhan setelah lulus. Jadi, seperti apa kehidupan di sini ketika Anda tumbuh dewasa? Apa yang membuat Anda berkeputusan untuk kembali ke sini? Di masa lalu, keluarga di sini hanya menanam cukup makanan untuk dimakan, tetapi itu semua berubah sekarang. Tientan bekerja untuk inisiatif pemerintah nasional yang ditunjukkan untuk keluarga termiskin di Tiongkok. Di desanya, skema ini mendorong penduduk setempat untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan menanam tanaman komersial. Wah, akhirnya kami sampai. Ini ladang cabai. Cabai yang menghadap ke langit. Setiap cabai tumbuh ke arah langit. Mereka terlihat seperti jari-jari kecil yang mencuat dari tanaman. Ini hanyalah salah satu dari banyak tanaman komersial yang ditanam oleh Bapak Chow dengan bantuan Tientan. Dia juga membuat beberapa catatan. Perhatikan pertumbuhan tanaman dan pemupukan. Anda dapat melihat betapa bersemangatnya dia ketika dia berbicara tentang cabainya. Agen-agen akan datang ke rumah petani kontrak setiap minggu dan membeli semua produk mereka. Kemudian, pendapatan ini juga dapat berkontribusi pada keluarga. Petani di sini sekarang dapat memperoleh pinjaman untuk membangun rumah baru dengan menanggungkan hasil panen mereka. Hai, saya Dennis. Senang bertemu dengan Anda. Keluarga Ma telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Cukup sederhana. Hanya ada satu lampu di dapur. Lantai atas tidak lebih baik. Saya kira ini mungkin tempat mereka dulu tidur. Tapi sekarang keluarga Ma tidak tinggal di sini lagi. Mereka pindah ke sebelahnya. Mari kita lihat-lihat. Wow. Bagus dong. Ini sebagian besar telah diberkati oleh kerja keras Tientan yang memberikan bantuan ditargetkan kepada keluarga petani ini. Tientan sangat luar biasa. Gadis muda ini lulus dari universitas, tapi dia masih merasa dari lubuk hatinya bahwa dia ingin kembali ke tempat dia dibesarkan dan memakmurkan kampung halamannya, serta membantu orang-orang di sini memperbaiki situasi ekonomi mereka.
Di desa Miao New Jiaoshan, ini waktunya untuk sarapan. Sebelum turis tiba, satu bus demi satu bus. Aromanya benar-benar seperti bacon. Dengan datangnya turis, semua orang menjadi sibuk. Tukang perak mulai membuat perhiasan perak Miao yang terkenal. Para wanita di seberang jalan menyulam sulaman yang sangat indah. Dan saya diberi tugas untuk membuat kue. Sebenarnya kue rumput hijau. Bagaimana? Kemudian dibungkus seperti ini. Mari kita lihat bagaimana mereka akan dijual. Kue rumput hijau? Anda harus membelinya jika Anda menyentuhnya ya. Tidak ada waktu bagi saya untuk tetap duduk di sini. Xiang Fang memberitahu saya bahwa saya akan segera menjadi pemandu wisata yang sebenarnya. Ini celananya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Ini jam 7 pagi dan ini adalah suara yang menandakan bahwa sekolah sudah mulai. Akhir pekan sudah mulai, tapi anak-anak perlu membersihkan kamar asramanya dan menyelesaikan tugas sendiri sebelum pulang. Gadis kecil yang saya kenal di kelas kaligrafi akan membawa saya untuk perjalanan. Saya akan bertemu teman saya Yun Xiang. Saya melihatnya telah menunggu saya. Apakah kamu siap untuk berangkat? Yun Xiang pulang ke rumah setiap akhir pekan. Biasanya dia pulang dengan mobil orang lain. Tapi hari ini kami memutuskan untuk berjalan kaki kembali dan menikmati pemandangan pinggir jalan. Saya merasa sangat istimewa memiliki pemandu yang luar biasa ini. Dia mengundang saya ke desanya. Kita harus berjalan kaki selama hampir 2 jam. Dan saya tidak menyangka selama 2 jam kita terus mendaki. Ini waktu yang indah bagi saya. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengenal Yun Xiang. Wah, ini luar biasa. Saya tidak bisa berbahasa Mandarin dan dia juga tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi terkadang Anda bisa memiliki waktu indah tanpa bahasa. Tumbuhan itu? Yamesu? Saya suka saat memuji saya. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Yun Xiang beradaptasi dengan 2 lingkungan yang berbeda. Yaitu kehidupan sekolah yang modern dan kehidupan pedesaan tradisional yang dia jalankan. Sekali lagi, semua orang desa ini keluar untuk menyambut kami dengan nyanyian lagu penghalang jalan. Desa Jitan adalah desa suku Dong, tradisional yang khas. Sebagian besar bangunan kayu di sini masih mempertahankan gaya aslinya dalam ingatan orang. Saya kira ini rumahnya. Ketika Yun Xiang tidak bersekolah, dia tinggal di sini bersama neneknya setelah ayahnya meninggal dunia. Terima kasih banyak telah mengundang saya ke rumah. Terima kasih banyak. Xie. Ada lagi di sini. Terima kasih. Rumah ini luar biasa. Dan begitu pun juga pemandangannya. Makan malamnya sederhana, namun enak. Saya benar-benar merasa diterima seperti seorang anggota keluarga di sini. Kembali ke kampung halaman cabai di Tiongkok. Ibu sudah memberi saya tugas. Wow. Tiantan, itu dia, pagi. Dia akan membuat sambal cabai hari ini. Bolehkah saya ikut? Ini terlihat sangat cantik, sehingga kelihatannya bukan yang benar-benar ada. Apakah Anda harus makan sesuatu yang pedas setiap kali makan? Seperti banyak petani lokal,
Mereka dulu menanam tembakau, kemudian mereka berganti dengan cabai yang lebih menguntungkan. Apakah hampir jadi seperti ini? Ah, berapa lama lagi saya harus melakukan ini? Sama dengan keluarga Tientan, kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditargetkan pemerintah ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Mereka membangun rumah modern dan ada pendapatan yang lebih banyak. Makan seperti ini. Ini. Saya berkeringat lagi. Berkeringat lagi. Saya sangat tercengang. Oh, terima kasih. Lihat ini. Aku masih berkeringat. Sesudah saya pulih, saya kembali ke ladang untuk mengumpulkan lebih banyak cabai. Cabai ini akan dijual di pasar. Carilah yang berwarna hijau tua dan berbentuk bulat. Yang ini terlihat cukup bagus. Tientan memberitahu saya bahwa ketika dia tinggal di kota, dia selalu kangen sama rasa kampung halamannya. Saya juga kangen sama rumah sekarang. Sudah? Hei anak-anak. Aku kangen sama kalian. Lihat pemandangan itu di sini. Apakah kalian ingin melihatnya? Anak-anak saya tinggal di kota yang ramai. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Kampung halaman kakek neneknya. Saya memikirkan anak-anak saya di rumah. Saya sangat merindukan mereka setelah berhari-hari berpergian. Mereka terkejut melihat jagung di ladang. Dan ketika saya menunjukkan kepada mereka ayam itu, mereka bertanya, apakah maksudmu bahwa telur dikeluarkan oleh ayam? Bukankah telur ada di dalam kotak? New Jiaoshan menarik lebih dari 12.000 turis setiap tahun. Yang paling diharapkan oleh setiap turis adalah upacara penyambutan tradisional suku Miao. Dan sekarang adalah giliran saya. Saya tidak bisa mengingat semua itu. Baik. Su Shengfang sepertinya tidak puas. That means you won't be. I'm sorry. Maaf ya, saya benar-benar, Anda bisa menendang saya keluar. Tidak apa-apa, saya tidak akan keberatan. You said yes? Latihan drum selesai. Para turis telah tiba untuk menyaksikan pernikahan tradisional Miao. Sepertinya sayalah pria yang beruntung itu. Bagi saya ini hanya satu kali, tapi selama musim ramai, ini akan menjadi 4 kali sehari. Ini mungkin sudah waktunya untuk mencari alasan dan pergi. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih banyak. Perhiasan perak yang indah adalah bagian penting dalam pernikahan Miao. Tapi pernikahan saya tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Pengantin saya akan menikah lagi setelah 1 jam.
Xiang Fang ingin menunjukkan kepada saya bagaimana perhiasan ini dikeluarkan. Saya akan mencoba membuat gelang. Ini adalah efek suara yang sangat keren. Ini adalah langkah terakhir, pemolesan. Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak atas keramahan Anda, dan saya ingin memberikan ini kepada Anda. Lanjutkan ke perjalanan indah yang berikutnya. Ketika Yunxiang tidak pergi ke sekolah, dia bekerja dengan nenek di sawah mereka sendiri. Inilah yang selalu ingin saya coba. Jadi kita mencabut bibit padi ini, dia sedang mencuci lumpur di atasnya. Sekarang pindahkan bibit ini ke sawah sehingga mereka bisa berkembang dan mudah-mudahan panennya bagus. Saya kira kami harus bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari untuk menyelesaikannya. Saya mungkin lambat, tetapi nenek tampaknya puas dengan saya. Saya harap itu baik-baik saja. Saya merasa saya adalah seorang murid yang agak lambat. Sekarang sepertinya saya memperlambat mereka, tetapi setidaknya saya membuat mereka tertawa. Dengan cara berladang ini, padi juga bisa ditanam di lereng curam dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setiap rumah di desa ini memiliki sebidang ladang sendiri. Saya benar-benar merasakan kesulitan di balik ini. Anda tahu, tanah di kuku dan lumpur di sekujur tubuh saya. Jika tidak ada panen di ladang, mereka tidak akan punya apa-apa untuk makan. Jadi saya sangat senang bisa berkontribusi. Setelah kerja keras, Yunxiang ingin mengajak saya melihat beberapa tempat khusus di desa ini. Ada sebuah menara drum di tengah desa Jitan. Wow, sangat lama. Menara drum ini adalah tempat untuk semua pertemuan penting. Ada drum kulit besar di dalamnya. Penduduk desa dikumpulkan dengan cara memukul drum. Baik di rumah atau di sekolah, Yunxiang menikmati masa kecilnya. Baik mengumpulkan buah-buahan liar, keranjang ini penuh dengan waxberry, atau bermain dengan teman akrabnya. Menurut saya dia adalah kehidupan yang ideal. Keterbatasan dan kedekatan dengan alam mengingatkan saya tentang masa kecil saya. Kembali di Chongqing. Hari ini adalah hari untuk ke pasar. Belum cukup tidur. Akhirnya kali ini sayalah yang bangun pagi. Tenang saja. Jangan khawatir, ada saya. Ini pasti salah satu jalan menuju tempat kerja yang paling menakjubkan yang pernah saya lalui. Saya sekarang mengerti mengapa Tian Tan bersikeras untuk kembali tinggal di sini. Baik, sudah sampai. Kami akan mencari suatu tempat. Semua jenis makanan dijual di sini. Dan jika semua orang di sini suka cabai, saya kira jualan kami akan berhasil. Ini punya kami, dan ini adalah yang biasa di pasar. Kelihatannya yang punya kami jauh lebih bagus. Dan tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan beberapa pelanggan. Kami telah menjual beberapa. Penjualan pertama berhasil. 3 yuan. Saya kira mereka sedang menawar dengan kami. Anda tahu, saya memetik ini kemarin. Cabai ini laris banget.
Mereka bilang cabai kami sangat segar, langsung dari ladang. Itulah sebabnya cabai ini dijual dengan sangat baik. Oh, kami mendapat lebih banyak pelanggan. Mau cabai? 2 yuan. Yeah. Terima kasih. Hampir semuanya terjual. Ini adalah sisanya. Kamu kagum ya kenapa cabai kami begitu laris? Yang kami perlu cuma seorang pelanggan lagi. Mau cabai? Wangi banget. Saya kira kami sudah berhasil. Saya kira kami menjual yang terakhir itu. Ada seorang di sini untuk menawar dan seorang lagi langsung mengambilnya. Jika Anda tidak mengambil kesempatan itu akan hilang. Ini waktunya untuk pulang. Tapi saya ingin berbelanja dulu. Karena saya ingin memasak makan malam untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada tuan rumah saya. Pasta segar adalah yang terbaik. Saya akan memasak mie untuk mereka hari ini. Oh, baunya enak. Inilah dari Tiongkok. Saya akan membeli beberapa isian daging babi sekarang. Saya butuh minyak cabai. Oke, saya kira kami membeli semuanya dan bisa kembali ke desa. Ayo balik. Oke, pergi. Ini adalah musim ramai turis untuk desa New Jiaoshan, desa Miao ini. Saya akan terlambat sebentar lagi. Saatnya untuk menguji hasilnya. Kami harus bergegas kembali ke sini. Ada sekelompok turis yang telah menunggu kami, dan saya kira kami berhasil menyelesaikan tugas kami tepat pada waktunya. Selamat datang di rumah kami. Saya kira saya sudah menjadi asisten pemandu wisata grup ini. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengalami pengalaman di desa ini. Xiang Fang berdandan dan membawa turis berkeliling desanya setiap hari. Tetapi, jika Anda tinggal di tempat yang seindah ini, mengapa tidak? Dan yang paling menarik bagi banyak orang adalah upacara minum teh tradisional Miao. Saya tahu bagaimana melakukannya. Pariwisata sedang berkembang cepat saat pendapatannya bertambah. Keinginan mereka untuk berwisata dan menikmati budaya lain semakin meningkat. Tapi aktivitas yang tak berhenti-hentinya ini cukup melelahkan. Dan bukan sekali dalam sehari, tapi berkali-kali. Bisakah Anda bayangkan, mereka datang ke sini dari seluruh Tiongkok? Meskipun mereka semua dari Tiongkok, saya tidak tahu apakah mereka pernah melihat ini sebelumnya. Yang pertama, cangkirnya. Sulang teh biasanya adalah satu bagian dari upacara pernikahan Miao untuk berterima kasih kepada orang tua mereka. Tapi hari ini, upacara ini merupakan kesempatan yang baik untuk berterima kasih kepada para tamu yang datang dari jauh dan mudah-mudahan bisa menjual teh kami juga. Api hampir menghancurkan desa yang dulu miskin dan terpencil ini. Ide bahwa berinvestasi dan rekonstruksi dan menjadikannya tempat wisata ini menguntungkan semua orang. Pengunjung membayar untuk mengunjunginya. Xiang Fang dan keluarganya dapat terus tinggal di desa mereka dan menjalani kehidupan yang nyaman. Ini adalah contoh kesuksesan dalam pendapat saya. Setelah Anda minum teh ini, Anda akan merasa lebih kuat. Mungkin tidak semua orang akan memilih untuk menjadi pemandu wisata di desa. Tapi saya bisa melihat manfaat ekonomi dan budayanya. Kembali ke gunung. Wow, waktu berlalu begitu cepat. Perjalanan Chongqing akan segera berakhir.
Saya sangat menikmati setiap saat di sini dan bertemu dengan orang-orang ini telah membawa begitu banyak kehangatan. Anda dapat merasakan keramahannya dalam senyum dan budaya mereka. Kamu adalah tamu sekarang. Ya, oke. Kamu adalah tamu sekarang. Sebelum saya pergi, saya akan masak makan malam sekali untuk Tian Tan dan keluarganya serta mengucapkan rasa terima kasih saya kepada mereka. Ini seperti pasta gaya Chongqing yang saya makan sejak kecil. Ibu melihat saya masak membuat saya sedikit gugup. Ibu sudah lapar? Dia bilang tidak lapar. Saya sudah hampir selesai. Terima kasih. Papa duduk di situ dan kamu di sini. Enak gak? Benar? Saya kira mereka agak segan. Tidak ada yang merasa pedas. Cabai bisa ditambah lagi. Waktu saya di desa Citan akan segera berakhir. Dalam tradisi Tong yang sebenarnya, para wanita akan berkumpul dan bernyanyi untuk mengantar saya. Jadi seluruh desa sedang mempersiapkan saya dengan makanan yang begitu banyak dan telur-telur yang diwarnai dengan indah lalu dibungkus dengan jerami. Ini akan dibawa bersama saya untuk perjalanan panjang nanti. Ada 2 orang yang sangat penting. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Saya akan kangen sama senyuman ini. Putriku, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. 很高兴认识你，也谢谢你这2天陪我一起玩，我永远都不会忘记你的。 Aku suka bermain denganmu, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya mencintai mereka, sungguh saya mencintai mereka. Meskipun keluarga ini telah melalui banyak kesulitan, hal terpenting yang saya pelajari dari mereka adalah kekuatan, kebaikan, dan ketekunan mereka yang memungkinkan mereka mengatasi semua kesulitan. Ini adalah pengalaman bertamu terbaik sepanjang hidup saya. Di New Jiaoshan, Su Xiangfang ingin saya menetap dan membantu mereka dalam pengembangan pariwisata. Saya juga. You've taught me about Kalian telah mengajariku ketekunan, kekuatan, strength and dan kesabaran. 第题目呢，人生当时你委屈，人家想到是也。 Tapi sudah waktunya. Okay. Sampai jumpa. Dan waktu saya di ladang cabai di Chongqing akan segera berakhir. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih, terima kasih. Anda sangat bekerja keras. Anda sekalian memotivasi saya secara mendalam. Terima kasih sekali.